Eh, Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi ini saya record untuk ngisi materi-materi yang kemarin kosong. Jadi materi yang kosong-kosong kemarin sedikit demi sedikit saya penuhi dengan video record. Yang saya pilih untuk materi kali ini adalah materi perseptron atau biasa dipanggil single layer perceptron. Materi ini dalam ilmu kecerdasan buatan dia termasuk masuk dalam benarnya dia masuk dalam sebuah machine learning. Jadi ini adalah sebuah basic sekali machine learning, dasar dari neural network atau artificial neural network. Bahasa Indonesianya sering kita dengar dengan kata jaringan saraf tiruan. Kenapa saya ngangkat materi ini? Karena materi ini, karena ini metode basicnya dasarnya ya. Tadi saya sudah ngomong, ketika kita ngomong neural network atau neural set, itu sudah merujuk pada multi layer perceptron. Atau kalau kita ngomong, oh pakai metode neural network, maka yang dituju adalah multi layer perceptron dengan pembelajarannya backpropagation. Atau sekarang yang perkembangan paling pesatnya, eh, sering kita dengar dengan kata deep learning. Deep learning adalah sebuah metode benarnya CNN, Convolution Neural Network. Jadi basicnya tetap di neural network atau neural set. Sebelum ke sana-sana, pastinya nanti nggak sampai ke sana-ke sana dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini. Jadi saya hanya menyampaikan basic dari algoritma ini. Basicnya yaitu perceptron. Mentok nanti kita akan sampai dengan multi layer perceptron. Jadi sekarang gimana kita bisa belajar multi perceptron kalau kita nggak pernah tahu perceptron itu apa? Jadi lebih 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 asik kalau kita belajar basicnya dulu, perceptronnya dulu, dari dasarnya dulu. Uh, jadi perceptron itu dibangun dengan sebuah konsep yaitu neural network atau neural set. Jadi sebuah bagaimana saraf itu bekerja. Jadi saraf itu mengambil sebuah sensor atau input. Kalau kemarin kita ngomong PAS, PAS ya, ada aktuator, P-nya ini apa ya? Performance aktuator, E-nya environment, sama S-nya itu sensor. Nah, sensor adalah sebuah input. Inputnya di sini kalau sebuah saraf itu adalah sebuah sensornya berarti sebuah saraf. Jadi input-input itu nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau kalau nggak sampai ke otak. Kalau nggak ada tempat pengolahannya, dia hanya sebatas input. Dengan sebuah sensor yang sama ya dengan saraf, misalkan kita punya saraf peraba. Kita punya saraf peraba. Kalau kita meraba meja, oh agak kasar ternyata. Kalau kita meraba kulitnya kita, oh agak uh, ada tekstur yang berbeda. Dengan sebuah input yang sama, kita bisa membedakan outputnya apa, atau kita bisa mengkelaskan, oh ini namanya meja, ini namanya kulit. Kalau kita tutup mata pun, kalau kita menyentuh kulit teman kita, pasti kita juga ngomong, oh ini namanya kulit, ini bukan meja. Karena yang kita belajari ya tetap sama ya. Dalam sebuah machine learning ini, saya lupa, ada yang namanya data training sama data testing. Data training atau proses pelatihan itu digunakan untuk mengklasifikasi. Jadi metode ini digunakan untuk sebuah mengklasifikasi sebuah data, mengkelaskan sebuah data. Pertama dipelajari dulu sebuah mesin, minimal mesin. Atau kita ada anak yang tiba-tiba muncul dari entah mana, dari
anak yang belum pernah kenal apapun, terus kita ajari, coba reban meja, coba reban laptop. Kalau sudah dia belajar bisa bedakan, kemudian kita kasih, kita beri tutup matanya dia, terus kita suruh ngeraba laptop yang lain. Seharusnya dia sudah bisa membedakan, oh ini meja atau laptop. Dia nggak akan kenal itu kulit, karena di pembelajarannya dia yang kita kenalkan hanya sebuah meja sama laptop, bukan kulit. Beda lagi kalau ada meja, kulit, dan laptop. Kita belajar tiga-tiga ini, terus kita tutup matanya anak itu, terus kita suruh nyentuh meja yang lain. Pasti dia sudah bisa mengkira-kira gimana kalau dia menyentuh misalkan sesuatu yang tidak ada tiga-tiganya itu. Jadi dia harus milih, kira-kira yang deket sama ini mana, itu yang dia akan masuk. Misalkan dia nyentuh kabel, kabel ini mungkin deket sama kulit, maka dia langsung ngomong, oh kalau kalau yang disentuh ini, disentuh adalah sebuah kabel, dia adalah kulit. Itu namanya sebuah klasifikasi. Dan metode perseptron ini awalnya digunakan untuk mengklasifikasi. Oke, jadi saya tadi bilang, dari input yang sama, nilainya kita bisa beda-beda. Nilainya bisa beda-beda. Jadi secara konsep, gambaran datanya seperti ini. Gambaran ini ya, perseptronnya ya. Kalau kalian bisa searching di internet, gambarnya lebih bagus. Ini ada saraf-sarafnya. Ini ada saraf-sarafnya. Kemudian saraf-saraf ini nyambung ke sebuah uh, tempat prosesnya. Mungkin ini otak kita. Ini adalah inputnya. Input, terus di sini adalah tempat prosesnya. Prosesnya nanti akan menghasilkan something, sesuatu. Apakah di sini atau enggak di tempat lain? Kita kalau meraba kan kita juga bisa mengucapkan, atau kita bisa mengucapkan, kita bisa berpikir. Outputnya kita bisa di tempat yang lain. Jadi ada input, ada sebuah proses, ada sebuah output. Nah, itu seperti saraf. Tapi gimana kalau data? Bagaimana kita menggambarkan konsep yang tadi, jaringan saraf tiruan tadi, dalam uh, dalam data? Tes tes tes. Saya lanjutkan. Gimana menggambarkan sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan dalam sebuah uh, program atau dalam sebuah konsep? Kita gambarkannya seperti ini. Sama, ada input. Jadi di sini ada namanya layer input. Sorry, gambarnya nggak bisa bulat nih. Mana nih? Terus di sini output. Ini input merujuk di sini. Ini input merujuk di sini, sampai kayak tadi kalau ada 2 kali input ya. Terus di sini input pertama saya tunjukkan dengan x1 dengan x2, di sini adalah xn, di mana xn nanti juga merujuk pada sebuah output yang sama ditambahkan dengan bias. Ini nilainya 1. Ini diberi sebuah bobot W1, W2, dan di sini W. Di sini kita bisa beri nama bias. Jadi di sini dibagi jadi 2. Oops. Ada fungsi untuk sum-nya, terus di sini ada fungsi untuk y-nya, aktivasinya. Bagaimana untuk menghitung nilai aktivasinya? Biasanya notasi yang kita pakai adalah Z.
karena bentuknya sigma di sini, sigma ya, sigmanya dimulai dari 1 sampai dengan n, dimulai dengan n, apa yang dikali, oh ini loh data pertama dikali dengan WI, berarti XI dikali dengan W ke E ditambah sama bias. Jadi utamanya ini, kalau kita sederhanakan, kalau kita jabarkan sigmanya ini, kalau misalkan hanya satu buah input ya, n-nya hanya sama dengan 1, maka rumusnya gini, X dikali W ditambah bias. Atau biasanya AX plus B, atau kita bisa ngomong WX plus B sudah, AX plus B sudah. Nah, persamaan ini kalau kita perhatikan ya, atau MX plus B, atau ini ya bisa kita pakai ini. Kalau kita perhatikan persamaan ini sama dengan persamaan untuk membentuk sebuah garis lurus. Garis lurus kemarin belajar regresi. Nah, kalau garis lurusnya terbentuk ya sama persis dengan ini. Bagaimana untuk ketemu nilai A-nya atau nilai W-nya di sini? Kalau kemarin pakai teknik regresi linear, kita pakai sum dan sebagainya, terus biasnya juga dihitung dari W-nya. Tapi kalau sekarang kita menggunakan teknik learning, tapi tetap persamaan yang dipakai ya ini. Yang dipakai ya sama dengan AX plus B atau XW, bobotnya dikali bias. Tapi gimana kalau 2? Oh, kalau mana ini garis ya? Sorry, saya kehilangan pointer. Nah, sorry, Z sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X ke N dikali W ke N, kalau sudah ditambah dengan bias. Jadi rumus basicnya ini untuk nilai sigmanya ya, belum ke Y. Nah, untuk merubah nilai Z ke Y, ini kita butuhkan activation fungsi atau fungsi function ya, activation function. Kok tulisan saya elek? Activation function. Nah, fungsi aktivasi yang banyak digunakan, kita bisa bener searching. Kita bisa searching di Google atau di Wikipedia, akan muncul nanti fungsi aktivasi itu ada apa aja. Tapi saya tadi ngomong masalah basic dari algoritma ini. Awalnya fungsi aktivasi yang digunakan itu ada fungsi aktivasi biner. Biner itu nilai Y-nya dibagi jadi 2, 1 dengan 0. Nilai 1 ketika Z-nya lebih besar dari sama dengan 0. Berarti Z-nya kurang dari 0. Fungsi aktivasi. Jadi apapun nilainya, ketika dimasukkan ke fungsi aktivasi ini, dia akan bernilai 1 sama 0. Itu disebut sebagai biner.
atau linear. Linear Y sama dengan Z, atau bipolar. Saya kenalkan hanya tiga ini aja. Nanti ada sigmoid, ada tangan, terus ada, aduh saya lupa bipolar. Saya kenalkan sementara hanya tiga ini aja ya. Mana kalian kalau pointer lagi, sorry. Kalau bipolar nanti ada 1, 0 sama minus 1. Nilai 1 ini nilainya, jadi Y nya nanti akan punya 3 buah nilai, 1, 0 sama minus 1. Kalau biner nanti 2, 1 atau 0. Kalau yang ini bipolar ada 1, 0 sama minus 1. Kapan bernilai 1? Ketika Z nya lebih besar atau sama dengan theta. Sorry, ini namanya theta, bukan 0 ya, theta. Cuma saya jelek ini. Terus gimana kalau nilainya 0? Kalau nilainya 0 itu berantara dari minus theta lebih kurang dari theta, dari Z, di antara ya, di antara sama theta. Bagaimana dengan minus 1? Oh, nilai minus 1 itu nilai nilai Z-nya kurang dari, kurang sama dengan aja, sama dengan minus theta. Jangan lupa ada minus theta. Nah, minus theta. Kalau 1 plus theta, kalau 0 itu di antara minus theta sama dengan theta. Kalau minus 1 itu kurang dari minus theta. Buat apa? Saya fokus di sini ya. Kalau seperti ini, sorry, saya masukkan slide selanjutnya. Kenapa sih kok ada fungsi aktivasi seperti tadi? Misalkan saya selalu gambarkan datanya secara 2 dimensi biar gampang untuk melihatnya ya. Oh, tadi ini adalah sebuah gambaran data yang kelas 1, kelas 2. Tadi kalau contohnya kelas yang meja sama kelas kulit, atau meja sama laptop. Ketika kita menggunakan biner, maka yang terbentuk persamaannya tadi ya, Y sama dengan, kalau nggak 1 atau 0, kalau nggak 1 atau 0 nilainya, kalau nggak 1 0 ya kak, kalau biner. Kalau bipolar 1 minus 1. Kalau kita menggunakan persamaan yang biner, maka nanti akan terjadi nah ini garisnya, akan terjadi satu buah garis lurus. Yang memisahkan, oh kalau lebih dari 0 dia masuk kelas yang sana, kalau kurang dari 0 dia masuk kelas yang sana. Ini 0, garis ke 0, sana sama sana, satu buah nilai. Tapi apa yang terjadi ketika, saya gambarkan lagi, itu tadi biner. Kalau bipolar, yang nanti akan terjadi itu garisnya 2. Misalkan seperti ini ya. Kalau di antara ini, maka dia 0. Kalau di atas ini 1, di bawah sini minus 1. Berarti ini
Oh, bagaimana untuk mendapatkan nilai persamaan ini? Oh, nilai persamaan ini itu dihitung dari Y sama dengan uh, W X ditambah B. Ini dapatnya dari sini. Gimana kalau ini? Oh, ini ada dua garis. Berarti dua garis ini Y sama dengan, sorry, saya kurang, sama dengan nol. Ini nol. Ini nilainya nol tadi. Kalau ini nilainya minus 1, berarti Wx, aduh, sorry, pennya nggak biasa. Wx ditambah B sama dengan minus 1. Kalau yang ini Wx ditambah B sama dengan 1. Kalau dua garis ini bipolar. Kalau yang ini biner. Nah, kalau biner dia akan membentuk garis ketika dua datanya sudah terpisah dua-duanya. Kapan algoritma ini berhenti? Ketika dia sudah menemukan garis yang sudah dapat memisahkan. Oh, awalnya mungkin garisnya di sini nih. Kalau garisnya di sini dia nggak bisa misahkan. Oh, di sini ada yang benar, ada yang salah. Dicari lagi, jadi sampai benar segini. Kalau garisnya ketemu di sini, udah berhenti itu. Garis lurus ya. Tolong bayangkan ini sebuah garis lurus. Kalau garisnya berhenti di sini, sudah selesai. Atau bisa jadi terbentuk nanti juga seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Satu buah garis pokoknya misah data. Udah selesai. Jadi ada banyak garis, ada banyak sekali garis yang terjadi. Garis-garis ini bahasa kerennya adalah hyperplane. Kalau kita menggunakan yang satunya yang bipolar, sama kalau kita punya dua buah garis yang persamaan dua buah garis ini, dia mungkin bisa seperti ini, dia mungkin bisa seperti ini, dia mungkin bisa seperti ini ya. Peluangnya akhirnya lebih kecil. Ini besarannya ini besarannya ini adalah parameter tetanya tadi. Ini kalau bipolar. Nah, uh, kita belajarnya bisa dari sini atau bisa dari biner. Kalau yang ini pertama kali temukan metode ini sebenarnya menggunakan yang biner. Kita agak mencolot sedikit ke bipolar yang di sini. Saya sudah membuat sebuah materi tulisan. Kita langsung ke ini dari persamaan yang saya omongkan. Ini adalah arsitektur yang tadi juga saya tuliskan. Sekarang kita langsung masuk dalam contohnya. Biasanya kalau saya lebih cepat paham dengan sebuah algoritma kalau sudah bisa menghitung manual. Ada contohnya ya. Ini ada contoh data X1 dan X2. Berarti ada dua buah input seperti gambar yang di atas tadi. Yang di sini, dua buah input X1 dan X2. Nah, kalau klasifikasi tadi metode ini harus punya target datanya. Oh, anggap aja satu tadi ini yang meja, yang ini yang laptop, atau ini yang kulit, ini yang meja. Ada dua buah kelas data, ada dua buah tipe data. Kalau secara gambar plottingnya, plotting scatter datanya, yang ini adalah minus satu, yang gambar merah atau orange ini, yang biru itu yang plus satu. Oh, berarti ada data, berarti kita step awal harus nyiapin data dulu. Data dummy-nya ini, terus kita bisa gambarkan data. Setelah itu kita coba menghitung manual. Perhitungan manual ini
kita harus punya X1, X2 itu tergantung dari datanya yang awal, 1 dan targetnya tadi 1. Kemudian ada inisialisasi bobot dan bias. Ini ya. Sorry, saya kembali ke atas lagi. Saya kembali ke atas, bobot dan bias. Ini ya data 1, data 2 sama target. Saya coba kalikan ke gambar lah ini. X1 sama W1 dan W2. X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah sama bias. Dan nilai awalnya ini enggak ada. Maka itu kita perlu memberikan sebuah nilai awal. Standarnya kita kasih 0 aja. Nanti kalau kita mau pakai random juga nggak masalah. Tapi untuk nyoba jangan pakai nilai random, karena nanti nggak bisa nyoba bener atau salahnya. Jadi awalnya kita kasih nilai 0. Bisa di Excel di seperti ini ya. Kita bisa Excel. Jadi kita bisa hitung manual dulu, terus kita tempatkan di Excel, atau kita pakai Excel langsung, nggak usah hitung manual. Pertama kita harus bikin data dulu. Seperti ini ada target datanya. Kemudian kita ngitung Z. Gimana cara ngitung Z? Yaitu nilai X dikali sama W0. Seperti ini ya. X1 dikali W1. X2 dikali W2. X1 1 dikali sama 0, X2 dikali dengan W2 nilainya 0 ditambah sama biasnya nilainya 0, maka hasilnya 0 di sini. Ini formulanya. Kemudian ini kurang satu insert data, ada nilai Z-nya. Tadi kan juga saya terangkan ada nilai Z-nya. Nilai Z-nya ini tergantung fungsi aktivasi yang kita gunakan. Aktivasi yang digunakan di sini yaitu bipolar. Jadi berarti harus disetting lagi tuh tetanya. Oh, berarti ada satu parameter lagi di sini, teta 0,1. Nilai Y bagaimana dapatnya? Oh, nilainya akan bernilai 1 ini ya, ketika D4 Z-nya lebih besar daripada teta. Nilainya akan bernilai 0 ketika di antara. Ini rumusnya, rumus Excelnya. Nilainya akan bernilai -1 selebihnya itu, else-nya. Oke, setelah kita bisa menghitung ini gambarnya tadi ya, kita setelah sudah bisa menghitung ke depan ini sudah bisa sampai ketemu Y. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena masih salah, kita harus menghitung semua datanya dulu. Sorry, tadi kan hanya satu buah data. Terus kita hitung data kedua. Oh sorry, ketika ketemu Z, kita hitung nilai delta W. Kapan kita menghitung nilai delta W? Itu ketika outputnya adalah Y 0 tidak sama dengan targetnya 1. Ketika perhitungan target dan Y-nya nggak sama, maka kita harus menghitung delta W. Delta W1, delta W2, dan delta bias. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sudah saya tulis di sini. Nih. Cara menghitungnya adalah bobot dikali dengan learning rate atau alpha dikali sama targetnya. Nih. Bagaimana rumusnya? Rumusnya di Excelnya nggak saya beri ya. Jadi diingat-ingat. Nah, ini rumus Excelnya. Intinya gini. Bagaimana ngitung nilai W1-nya ini? Oh, nilai W1 ini dihitung, yaitu caranya nilai learning rate atau alpha dikali dengan target dikali sama data X1. Kalau W2, nilai alfanya dikali dengan targetnya 1 dikali dengan data X1-nya, X2-nya sama dengan 1. Taruh sini. Bagaimana bias? Bias hampir sama. Bias
delta biasnya dihitung dari 0,1 alfanya dikali dengan targetnya, taruh di sini. Maka singkat cerita, kalian bisa nyontoh rumusnya di sini ya. 01 01 01. Terus bagaimana menghitung update bobot? Ini namanya W, ini bobot. Ini kita punya delta, ngitungnya sederhana. W1 sama dengan W1 yang lama ditambah sama ini, W1 yang lama 0 ditambah 0,1. Maka kita bisa menghitung drag and drop, ditarik, hanya jadi seperti ini. Kalau rumusnya kita sesuai, satu data udah selesai nih, maka kita menghitung data kedua ini dengan bobot yang bukan 0 lagi, tapi 0,1, 0,1 sama 0,1. Jadi 3, nilai 3 ini dikali dengan 0,1, bukan 0 lagi. Ditaruh di ditambah dengan nilai 1 X2 dikali dengan W2 0,1. Setelah di sum, di total, ditambah sama biasnya 0,1. Jadinya nilainya seperti ini. Sama ya, ini ya contohnya ya. Ketika nilai target sama dengan nilai Y, maka tidak ada perubahan bobot. Tidak ada update bobot, tidak ada delta, ngitung delta W. Semuanya dianggap 0. Delta W-nya. Oh, ini yang ketiga sama. Oh, tapi yang keempat ini beda, ini yang keempat. Yang keempat harusnya dia minus 1, tapi yang ketemu 1. Oh, maka dihitunglah delta W-nya. Delta W-nya dihitunglah. Nilai, oh yang ini sama, ini sama, ini sama. Uh, ini ya seperti sulapan. Kalau kita copy Excel-nya, terus nanti 9 iterasi dibutuhkan sampai semua hasilnya Y ini sama dengan persis sama dengan target. Hasil yang terjadi adalah seperti ini, minus 0,4, 0,3 sama biasnya 0. Jadi sementara kalian coba apa yang saya berikan di sini. Kalian coba apa yang saya sudah ajarkan sekarang. Minggu depan akan saya tambahkan lagi. Kenapa sih kalau ada seperti ini mana garisnya? Itu saya akan tambahkan lagi. Bikin programnya seperti apa? Nanti minggu depan lagi saya tambahkan. Oke, saya rasa materinya cukup sampai di sini dulu untuk ini belajarnya dulu. Jadi kalian menirukan apa yang sudah saya berikan. Kalau nggak sama atau kebingungan ketika nulis di Excel atau ngitung manualnya, kalian bisa chatting saya, kita bisa diskusi di grup. Sekian kuliah hari ini, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.